Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Di kelompok 7 ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada Al-Hafiz, ada juga saya sendiri, Robi, dan ada Fadli, Nopal, dan Al-Hafiz ya. Di sini kita ada materi-materi di dalam yang tadi ingin dijelaskan, yaitu poin 1D, kedudukan dan fungsi dalam tata kehidupan. Jadi pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila ada 6 poin. Poin pertama itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Poin 2-nya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Adapun poin ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan selanjutnya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Poin kelima, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan selanjutnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber atau sumber tertib. Selanjutnya ada juga yaitu poin Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Apa itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia? Yaitu Pancasila yang kita gali dari Indonesia tentunya. Sendiri merupakan jiwa bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas pada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa bahwa tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Lanjut ke materi selanjutnya, ada juga yang poin nomor 2 ini Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu diwujudkan sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain atau disebut juga dengan kepribadian. Oke. Poin ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang dipilih oleh setiap pribadi dan golongan dalam masyarakat. Pandangan hidup terdiri dari cita-cita, kebijakan, dan sikap hidup. Dalam menghadapi segala macam masalah, manusia selalu berpegang pada sikap dan pegangan hidup agar hidupnya tidak terombang-ambing. Pandangan-pandangan hidup yang tingkatannya berbeda-beda, pandangan hidup ini mencerminkan cita-cita atau aspirasinya. Pandangan hidup mempunyai fungsi sebagai acuan untuk menata hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, dan dengan alam sekitarnya maupun dengan Tuhannya. Poin nomor 4, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hak perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagai ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religion yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga ini merupakan materialisasi bahan Pancasila. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya
Poin selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Silahkan, Padli. Padli, silahkan lanjut. Pak, dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan mencintai Indonesia bisa sesuatu dan yang meminta manusia yang dan persatuan Indonesia dan menjalin kebersamaan dalam musyawarah keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Yang keenam ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib. Dalam ilmu hukum, sumber hukum itu dapat dibagi dalam dua pengertian berikut. Pertama ada sumber hukum dalam arti material ialah keyakinan dan perasaan dan dari dengan kata lain perasaan dan keyakinan masyarakat serta pendapat umum yang menjadi sumber sebagai penyebab sumber hukum dalam arti formal ialah sumber hukum dalam arti perumusan karena bentuknya itu menyebabkan umum diketahui dan ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kualitas sebagai kaidah hukum dan oleh yang berwenang. Ia merupakan yang harus diberi perlindungan. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi. Di sini ada beberapa poin yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada pokok perkara, itu ada pendapat ahli. Yang ketiga ada pendapat Mahkamah Konstitusi. Yang keempat ada pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir ada putusan Mahkamah Konstitusi. Itulah beberapa poin yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin-poin yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Naufal. Baik, poin yang pertama adalah poin pokok perkara. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan nomor 100 PUU X I 2013 telah menerima memeriksa perkara konstitusi pada pasal pertama dan terakhir, lalu menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik atas permohonan para permohonan yang menguji pasal 34. Selanjutnya, poin yang kedua adalah pendapat ahli. Salah satu nama pendapat ahlinya adalah Sujito. Dari sisi historis, melihat Pancasila sebagai way of life, pandangan hidup bangsa dan istilah itu muncul dari penggalinya founding father yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI dan juga dijelaskan pula oleh Soekarno melalui kursus-kursus Pancasila di berbagai tempat dan berbagai macam kesempatan. Pancasila sebagai way of life ini sudah ada sejak ratusan tahun silam, juga sebelum bangsa Indonesia ada. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dan mengakar kuat di dalam tiga ranah kehidupan yang disebut Natonegoro. Ada di dalam agama, adat istiadat, dan budaya. Dan di situ nilai-nilai Pancasila ada sebagai way of life, pandangan hidup bangsa. Sebagai way of life, pandangan hidup bangsa bukan sebagai pilar,
Itu awal dari Pancasila sebagai nilai-nilai yang ada berbagai macam kehidupan yang telah masyarakat kemudian sudah pahami dan diamalkan sehari-hari. Baik, selanjutnya. Pendapat hal yang kedua adalah dari Katiar. MPR, DPR, dan pemerintah mengeluarkan fatwa 4 pilar berbangsa dan bernegara yang isinya adalah Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jika diletakkan dalam suatu kajian linguistik, berarti berdasarkan logika itu merupakan suatu varian sama, dan 4 varian itu juga harus sebagai dasar. Kalau makna kedua itu dasar, bahwa Pancasila sebagai dasar negara UUD 1945 sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara, NKRI sebagai dasar negara. Oleh karena itu, struktur logika bahasa ini harus diluruskan dan diletakkan di samping itu. Juga yang perlu diluruskan, penggunaan kata pilar sama dengan fondasi akan terjadi keracunan pemahaman. Bahkan meletakkan 4 pilar itu sama dengan 4 dasar. Baik, selanjutnya. Poin yang ketiga adalah pendapat Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berpendapat menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar selain menentukan sama dan sederajat dengan pilar yang lain akan menimbulkan kekacauan epistemologis, ontologis, dan aksiologis. Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi. Menurut Mahkamah, selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cinta hukum negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, mendapatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dan mengaburkan posisi Pancasila. Baik, selanjutnya. Poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Al-Hafiz. Silakan. Pendapat Arif Hidayat dalam rangka penguatan fungsi dan partai politik memberikan pendidikan politik bagi masyarakat berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 3A UU Parpol. Partai politik yang memiliki kursi di DPR dan DPRD diberikan bantuan keuangan yang berasal dari APBN dan APBP dan diprioritaskan untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggota partai politik masyarakat. Dan menurut Patrialis Akbar, berdasarkan pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, melanggar prinsip hak asasi manusia, sifat diskriminasi, dan lain sebagainya. Adapun poin kelima, putusan Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa berdasar seluruh pertimbangan permohonan para pemohon sepanjang mengenai perasa 4 pilar berbangsa dan bernegara yaitu dalam pasal 34 ayat 3B huruf A Parpol Belanda alasan menurut hukum. Amar putusan permohonan para pemohon untuk sebagian perasa 4 pilar berbangsa dan bernegara yaitu dalam pasal 34 ayat 3B huruf A UU Parpol bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terima kasih kepada saudara Lapis yang telah menutup materi dari kelompok 7. Terima kasih juga. Sekian materi dari kami. Kami pamit.